Saya mulai, enggak, saya sudah pastikan, saya sudah bikin, dan saya sudah bangun di unit-unit. Jadi di desa saya dirikan yang dulunya hanya per kelurahan, sekarang saya per RT, Pak. Kalau Pak Bambang kebetulan ada ke Tegal, saya bisa ajak keliling. Sekarang saya dirikan unit-unit kecil ada di tengah-tengah pengrajin. Jadi umpama satu kelompok 10 rumah, satu kelompok 10 rumah. Dan itu pun saya siasati, hambatan utama adalah saya hanya untuk proses yang tidak ada limbah. Jadi hanya proses tenun, hanya proses palet, proses gambar. Semua proses yang mengandung ada limbah, maksudnya limbah cair dan lain-lain, saya proses di pabrik saya yang ada di Pekalongan. Jadi di Tegal itu tidak ada satupun proses pewarnaan, proses yang kaji, proses apapun tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini terus bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk bisa ikut memeriahkan, merayakan Mangayu Bagio Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Jamaluddin Al-Katiri, Direktur Utama PT Asaputek Jaya, yang antara lain memproduksi sarung cap pohon kurma. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Merdeka. Iya, merdeka. Terima kasih, Pak Jamal. Ini di tengah suasana peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71, ada kabar baik, kabar gembira bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2021 ini Jawa Tengah tumbuh 5,66%. Nah, dijelaskan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah bahwa yang menjadi pendorong atau pengungkit pertumbuhan ekonomi itu adalah justru perdagangan dan ekspor. Ekspornya sudah mulai jalan lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apakah di dalamnya itu ada ekspor dari tekstil atau produk tekstil termasuk di dalamnya, dan apakah ekspor sarung Bapak yang ke Timur Tengah itu sudah mulai normal lagi? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang Bapak kemukakan menurut saya banyak benarnya. Yang saya lihat di tahun 2020 saat pandemi mulai turun, kita masih bingung kapan selesai, kapan itu. Karena selama kita punya usaha atau selama teman-teman yang berusaha tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan satu kali kejadian, utama adalah karena kita banyaknya karyawan yang ribuan orang, mungkin jutaan orang untuk tekstil di Jawa Tengah, hampir semua pengusaha itu mensiasati seperti apa baiknya dengan kondisi seperti ini. Jadi kalau di tahun 2021 kita mengalami masa Lebaran satu kali, masa puasa satu kali, tapi ternyata omset di kita Lebaran tahun 2019 sebelum pandemi, tahun 2020
menurun drastis, hampir 80%. Anggap aja tahun 2019 adalah 100. Setelah itu tahun 2020 adalah 20. Dan tahun 2021 kita tidak bisa pungkiri bisa melebihi tahun 2019, Pak. Jadi itu kenyataan yang kita alami untuk pasar dalam negeri. Jadi yang apa itu karena tahun 2020 mengurangi belanja, ternyata di tahun 2021 adalah gabungan yang kita alami ada penaikan hampir 6 kali dari tahun 2020, hampir 1,5 kali dari tahun 2019. Itu yang kita alami untuk pasar dalam negeri. Kenapa saya ngalami seperti itu? Karena semua pengusaha itu dibebani bukan hanya kewajiban ke bank, kewajiban supplier, juga banyak kewajiban utama adalah untuk melangsungkan usaha dari ribuan karyawan yang ada di bawah saya, yang selalu mendoakan, yang selalu berusaha biar kita tetap berjalan, dan kita sudah berhubungan hampir puluhan tahun. Itu salah satu yang mendorong di kami. Nah, pertanyaannya, ada penurunan tidak? Tahun 2020 ada penurunan drastis karena itu dari 100 jadi 20. Dan untuk tahun 2021, untuk lebaran ke lebaran ya, itu ada peningkatan hampir 6 kali. Tapi setelah saya telusuri, semua hampir pengusaha tekstil itu mensiasatinya sendiri-sendiri. Seperti apa. Seperti yang kami alami. Kami banyak sekali berkumpul untuk usaha dipusatkan di satu tempat. Seperti pabrik saya yang ada di Tegal. Tapi nyatanya setelah adanya pandemi, banyak ibu-ibu yang ngikat tenun, yang gambar, begitu juga yang malet, proses ATBM itu kira-kira 13 proses produksi. Yang dulunya hanya 2 proses yang dikerjakan di rumah, yang 11 dikerjakan di pabrik. Dengan adanya tahun 2020, kita mencoba mensiasati bikin unit-unit kecil yang ada di rumahnya. Jadi nyatanya itu sangat berhasil, tanpa mengurangi produksi, malahan ada peningkatan. Yang dulunya dikerjakan 11 proses di pabrik, 2 proses di rumah, sekarang kita balik, hanya kira-kira 2%, 2 proses di pabrik, yang 11 proses sekarang dikerjakan di rumah. Dan itu saya fasilitasi, umpama ada, untuk proses ikat di rumahnya nggak ada tempat, kita sediain tempat. Kalau umpama penerangannya kurang, kita sediain penerangannya. Begitu juga yang lain. Nyatanya kerja di rumah lebih bagus, lebih bermanfaat, dan lebih banyak hasilnya. Yang akhirnya sekarang tahun 2021 habis lebaran ini kita mengeterapkan hampir saya bikin 16 unit yang ada di dekat rumahnya pengrajin. Dan saya juga ada perubahan yang dulunya dua proses diborong, 11 proses dihariankan, sekarang kita balik 2 proses saja yang sifatnya harian, seperti QC, finishing, itu sifatnya harian, tapi yang proses yang 11 ini sifatnya borong. Dan nyatanya menguntungkan kedua belah pihak. Untuk pengrajin dapat maksimal, untuk pengusaha juga dapat maksimal juga. Jadi win-win solution. Dengan adanya pandemi seperti ini, karena kita harus tetap bertahan, akhirnya kita mendapat jalan yang diridhoi oleh Allah, kasih petunjuk untuk kelangsungan usaha. Sekarang
kita malahan lebih berkembang dengan bekerja di rumah pengrajin-pengrajinnya. Jadi sekarang kita kembali hanya 2 proses yang kerja di pabrik, 11 proses di rumah. Dari 2 proses yang harian, 11 proses yang harian, sekarang kita ganti 11 proses yang diborong. Jadi pengrajinnya dapat maksimal, pengusahanya juga dapat maksimal. Jadi itu betul sekali bahwa saya merasakan di tahun 2021 adalah sangat lebih baik dari tahun 2020. Dan untuk pasar dalam negeri. Kalau untuk pasar ekspor, saya lihat yoyo yang dari Januari sampai ke Juni tahun 2020, saya bandingkan Januari sampai Juni tahun 2021 ada peningkatan hampir 3 kali, Pak Bambang. Jadi betul itu ada peningkatan di penjualan, terutama untuk dalam negeri itu ada peningkatan yang drastis, untuk ekspor juga ada peningkatan yang hampir 3 kali dari ekspor kita di tahun 2020 dari Januari ke Juni. Itu yang saya merasakan alami, ya. Jadi saya lihat, saya juga ingatkan beberapa kali saya share sama teman-teman, kita harus cari barang yang spesifik, yang beruntung nilai tambah yang besar, dan kalau bisa kita usahakan untuk komoditas, untuk konsumsi ekspor. Karena sebetulnya tekstil di Tegal, Pekalongan, Pemalang itu masih sangat dibutuhkan untuk konsumsi ekspor. Karena saya lihat ya, untuk negara-negara yang menerima hasil tekstil kita seperti sarung kita ya, banyak sekali dulu di Timur Tengah Afrika, sekarang sudah ke Bangladesh, sudah ke Afrika Utara, sudah ke India, sudah memakai barang kita yang relatif lebih bagus, lebih halus, dan lebih kompetitif di harga. Itu saja Pak Bambang. Jadi betul, ada peningkatan yang saya rasakan di tekstil, sangat betul itu. Baik, Pak Jamal. Jadi kalau begitu nanti kalau pandemi selesai, ini model seperti ini akan dipertahankan kalau begitu. Jadi tidak usah kembali ke pabrik. Enggak, saya sudah pastikan, saya sudah bikin dan saya sudah bangun di unit-unit. Jadi di desa saya dirikan yang dulunya hanya per kelurahan, sekarang saya per RT, Pak. Kalau Pak Bambang kebetulan ada ke Tegal, saya bisa ajak keliling. Sekarang saya dirikan unit-unit kecil ada di tengah-tengah pengrajin. Jadi umpama satu kelompok 10 rumah, satu kelompok 10 rumah. Dan itu pun saya siasati, hambatan utama adalah saya hanya untuk proses yang tidak ada limbah. Jadi hanya proses non, hanya proses palet, proses gambar. Semua proses yang mengandung ada limbah, maksudnya limbah cair dan lain-lain, saya proses di pabrik saya yang ada di Pekalongan. Jadi di Tegal itu tidak ada satupun proses pewarnaan, proses yang kaji, proses apapun tidak ada. Jadi itu saya pisahkan bahwa proses-proses yang mengandung limbah itu saya pusatkan di satu tempat, satu pabrik, yang lainnya adalah di unit-unit. Kenapa saya ingin tetap pertahankan? Karena setelah saya evaluasi, itu win-win solution. Itu sangat menguntungkan buat saya, dan saya menguntungkan buat pengrajin. Maksudnya pengrajin gini, dia tidak ada batas waktu, mau kerja waktu kosong, siapa yang mau bantu, mungkin anaknya, habis meeting di sekolahnya, dia bantuin orang tuanya. Ini betul-betul pemberdayaan untuk masing-masing keluarga yang ada di unit. Saya kerjasama sama beberapa kelurahan, sama satu kecamatan, mana unit yang banyak karyawannya, banyak tenaga kerjanya. Jadi kadang-kadang dia habis
sholat isya ada waktu 1 jam dia kerjakan, atau habis subuh dia menunggu pagi dia kerjakan, habis siang habis memasak dia kerjakan. Ternyata efektifnya sangat luar biasa, Pak Bambang. Jadi saya akan pengembangan adalah untuk langsung ke pengrajin, ke rumah-rumah pengrajin. Ya, Pak, itu kalau dari segi cost lebih efisien atau gimana, Pak? Lebih Dengan efisien, banyak Pak. tempat. Oh, lebih efisien. Lebih efisien, Pak. Sangat Ya. lebih efisien, Pak. Itu, Pak. Ya. Jadi kalau begitu pandemi ini bukan musibah, Pak. Kalau gitu malah membawa hikmah, membawa berkah kalau gitu. Pak, sebetulnya musibah yang karena kesehatan. Tapi karena ini kita keterpaksaan yang harus berpikir, yang dulu kita tidak berpikir bahwa mengerjakan di rumah adalah lebih baik, dengan keterpaksaan ternyata kita menemui satu kesimpulan bahwa pengrajin yang bisa dikerjakan di rumah itu lebih efektif, lebih banyak produknya, dan lebih bagus. Jadi kita kuatkan di transportasinya, Pak. Jadi intinya dia hanya tunggu di rumah, kita antar, kita ambil, begitu juga ongkosnya kita antar. Jadi tidak ada yang TikTok berkumpul atau apa, tidak ada. Cuma saya juga minta Pak Bambang, maksudnya di pemerintahan kita ada satu kesulitan yang sekali untuk ekspor. Ongkos kontainer sangat berlipat-lipat ongkosnya, Pak. Itu salah satu hambatan untuk kita ekspor. Walaupun itu tetap ada, tapi susah. Tapi seperti contoh, kalau kita ekspor ke Dubai yang biasanya hanya 1.000 untuk 40 feet 2.000, sekarang memakan ongkos kira-kira bisa 7.000. Jadi ada peningkatan hampir 350%. Itu saja yang masih menjadi hambatan. Kalau itu biaya kontainer sudah normal, saya pikir bukan hanya tiga kali lompatan untuk ekspor, mungkin bisa 7-8 kali, Pak Bambang. Ya. Jadi dulu saya sudah pernah bertanya tentang biaya kontainer itu dengan seorang anggota DPR. Dia menjelaskannya begini, itu karena semua perjalanan laut itu seluruh dunia terhenti, sehingga banyak kontainer-kontainer yang kosong. Nah, itu yang kemudian menjadikan biayanya mahal, Pak. Nah, mungkin kalau nanti sudah mulai sibuk lagi, jadi berarti kalau kontainer dari Indonesia nanti pulangnya nggak kosong, bisa diisi dari Indonesia. Saya tidak tahu ini. Mudah-mudahan seperti itu, Pak Jamal, ya, mengenai kontainer. Nanti saya tanyakan lagi. Nah, sekarang mereka tetap bekerja di unit-unit kecil, tapi masa pandemi kan masih berjalan. Itu gimana, Pak, cara menjaganya supaya ada nggak yang mereka terpapar atau tertular seperti itu, Pak? Pak, alhamdulillah dari pandemi itu seperti contoh seluruh karyawan saya yang sudah saya wajibkan untuk vaksin, kecuali ada hambatan. Dan alhamdulillah saya bekerja sama-sama Pemda yang ada di Tegal, baik di Kota Tegal maupun di Kabupaten Tegal, begitu juga yang ada di Kabupaten Pekalongan. Itu vaksin kita secara kumulatif dan dilaksanakan juga di pabrik saya sendiri, Pak, yang hampir karyawan 1.000 sampai 2.000. Jadi betul-betul kita jaga, dan kita ada alihkan beberapa biaya marketing adalah untuk membeli vitamin, untuk membeli imun untuk karyawan kita. Jadi kita alihkan hampir 50% biaya marketing
kita salurkan untuk pembelian obat-obatan untuk karyawan kita. Dan alhamdulillah selama pandemi ini kita karena sudah prokes yang betul, masuk juga cuci tangan, pokoknya 3M itu kita wajibkan. Sekarang kita wajibkan juga adalah untuk vaksin, dan alhamdulillah hampir di atas 94% saya monitor per akhir Juli, karyawan saya yang hampir ribuan ini sudah vaksin, Pak. Sudah vaksin kedua, Pak. Jadi semua total berapa Pak? Baik yang di pabrik atau sekarang yang di rumah-rumah sendiri? Kira-kira 16.000 Pak. 16.000 kepala keluarga. Saya pernah membaca berita mengenai Asaputek tentang Bapak lah ya. Pada waktu itu mengeluh mengenai bahan baku itu sekarang seperti apa Pak? Dulu bahan baku itu adalah pada waktu peralihan tahun 2020 awal, itu bahan baku bukan ada perubahan, cuma menghilang, Pak. Akhirnya pada waktu, sedangkan saya kan buat pengrajin, akhirnya kita putusin, saya bikin bahan baku sendiri untuk kebutuhan yang ada di Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Kita beli bahan baku, bikin benang sendiri, Pak. Jadi bahan baku kita beli dari Purwakarta atau dari pabrik yang ada di dalam, kita benang sekarang bikin sendiri-sendiri, Pak. Kayak teman saya ada di 2 pabrik spinning di Pekalongan, dia juga bikin benang untuk memenuhi di daerahnya masing-masing. Jadi alhamdulillah pengadaan bahan baku benang relatif normal, malahan cenderung stabil, Pak, itu. Iya. Jadi kalau begitu ini juga memberi apa Pak? Memberi inspirasi, memberi berkah untuk lebih mandiri justru sekarang gitu Pak. Betul, Pak. Jadi yang dulunya mengelompok ke satu pabrik yang besar, sekarang malahan lebih bagus ke plasma-plasma yang ada di perkampungannya masing-masing, Pak. Dan saya bukan hanya di rumah, saya ada, kalau ada yang punya tanah 200 meter, 300 meter, kita bikin knockdown, kita bikin konstruksi baja, Pak. Kecil-kecilan. Jadi itu dari kita. Jadi nanti menampung 30 karyawan, 20 karyawan. Sekarang kira-kira saya sudah ada 24 yang ada hanya di Kabupaten Tegal, Pak. Itu, Pak. Dalam waktu 1 tahun ini ya, Pak, perkembangan. Itu mesinnya sederhana Pak ya? Sederhana, mesin ATBM Pak. Mesinnya mesin ATBM, dan kebetulan 4 tahun yang lalu mitra-mitra saya adalah dapat hibah dari Departemen Keuangan. Waktu itu diserahkan oleh Menteri Keuangan di pabrik saya juga, pabrik ATBM, untuk pengrajin-pengrajin ATBM yang ada di Tegal, Pak. Itu langsung diserahkan oleh, waktu itu kebetulan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan.
maksud saya yang membuat benang tadi Pak, mesinnya apakah tidak terlalu sederhana gitu? Pak. Kita beli mesin-mesin second yang dari pabrik-pabrik besar yang sudah tidak dipakai, sederhana Pak itu Pak. Pabriknya sederhana, maksudnya mesinnya sederhana, hanya untuk kebutuhan yang pengrajin-pengrajin ini. Jadi mesinnya tidak rumit Pak, dan tidak begitu mahal Pak. Jadi pasar dalam negeri bertambah besar, pasar luar negerinya juga meningkat. Tinggal kalau nanti kos termasuk tadi untuk kontainer dan sebagainya, itu berarti ekspornya bisa lebih tinggi lagi Pak kira-kira. Ya, saya berharap seperti itu. Kita juga kemarin pada waktu PPKM pertama diadakan, kita kaget, bukan kaget, adalah pasar dalam negeri langsung stuck itu karena ekspedisi berhenti, dan saya sempat 2-3 kali pabrik ATBM saya didatangi oleh petugas yang harus orang dikeluarangi 50%. Gimana saya bagi ATBM yang kita sudah jaga jarak, sudah kita longgari, yang satu gedung biasa isi 200, saya isi 100, saya tempat-tempat yang kosong saya itu dengan tiba-tiba banyak petugas juga datang yang tanpa koordinasi sama pusat kemungkinan, tapi setelah saya minta bantuan dari Pemda masing-masing, Polres masing-masing, ternyata sebetulnya dia tidak ada kejelasan harus berbuat apa, harus ngomong apa, padahal barang-barang industri kita kan adalah untuk ekspor, masuk kelompok esensial. Jadi ini yang kadang-kadang di bawah kurang, tapi alhamdulillah hanya 1-2 kali setelah saya kasih pengertian, kita berjalan normal lagi. Dan ada satu lagi yang menurut saya juga harusnya jadi perhatian oleh pemerintah. Kalau pabrik-pabrik itu sudah menerapkan dengan ketat prokes yang sudah ini, sedangkan ini karyawan yang mau bekerja kan banyak sekali. Kalau saya harus pilih mana yang 50% kerja, mana itu kan menemui satu kesulitan. Hampir pengusaha tekstil yang ada di Tegal, Pemalang, Pekalongan sudah melonggarkan, Pak. Jadi satu gedung yang biasa diisi 200 mesin, kasih 100 mesin. Yang lain kita pindahin. Itu sudah kita laksanakan dari awal Januari tahun 2021, Pak. Karena kita nggak tahu selesainya kapan, gitu loh, Pak. Ya, Pak, ini mengenai pemasaran dalam negeri, itu apakah karena peran pemasaran marketplace itu melalui online dan sebagainya itu yang mempercepat pertumbuhannya itu, Pak? Yang pertumbuhan yang saya tadi bicara meningkat hampir 3-4 kali, yang dalam negeri itu di pasar online, Pak. Kebetulan Pohon Korma itu sampai bisa membuka Shopee Mall. Jadi toko di dalam Shopee. Begitu juga di Tokopedia, kita ada Tokopedia Pohon Korma official. Jadi alhamdulillah beberapa online ini sangat membantu. Setelah saya cek, itu peningkatan yang hampir besar sekali itu di online. Walaupun habis Lebaran, Pak. Walaupun sekarang, Pak.
memang pandemi ini benar-benar memberi pelajaran yang luar biasa, Pak ya. Sangat, Jadi Pak. Iya, Pak. ya, kemudian ada pemasaran online dan sebagainya ini. Nah, ini setelah tanda-tanda ekonomi mulai membaik ini, bagaimana perkiraan Pak Jamal? Apakah ini kira-kira kita sudah akan mulai running lagi atau seperti apa? Terutama mungkin di bidang-bidang lain. Saya lihat, saya juga kebetulan kan punya usaha hotel, ya. Saya lihat hotel juga tidak semua hotel terpuruk ke bawah sekali. Ada beberapa hotel, sistemnya saya rubah, Pak. Ya, sistem satu yang penting efisien. Ya, pekerja juga sifatnya efisien. Begitu juga untuk customernya efisien. Begitu juga kita bisa adakan wedding yang kemarin untuk perkawinan yang kemarin 25%, sekarang jadi 50%. Jadi semua fasilitas yang minimalis yang kita terapin, saya lihat saya lihat cukup bergairah. Seperti salah satu contoh, ada orang yang punya 20 ruko untuk sewa, bukan untuk jual, untuk sewa. Yang bertahun-tahun bangunan itu jadi tahun 2017 sampai tahun 2019 hanya terisi 2. Pas setelah saya tanya sekarang full, Pak. 100% terisi, Pak. Terisi itu dari orang yang dulu pensiun, dia usaha jadi wira swasta, atau dari orang wira swasta mengembangkan usaha yang waralaba yang lain, atau jadi sekarang dengan adanya pandemi saya lihat di aktualnya di market itu banyak menciptakan wira swasta, maksudnya orang wira swasta baru-baru yang banyak sekali. Yang saya lihat seperti contoh, ada makanan yang dulu kita kalau ke Jogja baru bisa beli roti itu. Sekarang ada, Pak. Di Tegal ada. Seperti umpama kita mau kambing bakar yang hanya dulu ada di Bandung. Sekarang di Tegal ada juga. Jadi saya lihat ini pengembangan efek dari pandemi ini merubah cara bekerja, merubah cara berpikir, merubah sistem perusahaan itu. Jadi saya lihat yang bisa bekerja mengikuti alur perubahan ini yang insya Allah masih bisa tetap bertahan, Pak. Itu, Pak. Ya. Jadi tergantung masing-masing kreativitasnya masing-masing gitu, Pak ya, kira-kira. Setuju sekali, Pak, itu, Pak. Iya. Nah, ini di daerah Tegal ya, terutama di Brebes kan mau ada kawasan industri, Pak, di situ. Nah, sekarang kelihatannya sedang mandek, jadi seolah-olah kayak bisnis ini berhenti. Nah, itu kalau menurut Pak Jamal sarannya seperti apa? Karena gini, Pak, saya sendiri bingung dari pusat, Pak. Presiden menerapkan bahwa pusat industri ada di Brebes. Ada beberapa perusahaan multinasional sudah berbuat, seperti pabrik sepatu Adidas dan lain-lain, sudah pindah ke situ. Pembangunan belum jadi, Menteri BUMN sudah menerapkan daerah industri yang cukup dekat di Batang. Tidak usah beli, tapi sewa. Jadi itu sebetulnya terombang-ambing investor, Pak. Karena banyak teman saya yang dari luar banyak bertanya, bagus yang mana, bagus. Karena banyak pilihan yang akhirnya buat dia bingung, Pak. Itu. Jadi karena satu belum tumbuh, sudah ciptakan yang dekat tumbuh lagi. Itu yang sebetulnya yang menjadi bingung investor. Akhirnya, Pak, bukan investor itu pindah loh, Pak. Dia mencari lahan-lahan sendiri, Pak, yang tidak tergantung sama lahan industri. Realnya seperti itu, Pak. Seperti di Pantura. Ada kira-kira selama 1 tahun ada sekitar 10-15 pabrik garment yang pindahan dari Jakarta maupun dari Jawa Barat pindah ke Kabupaten Tegal, Pak, sama Pemalang. Itu realnya, Pak.
Jadi sebetulnya tidak mengelompok seperti dulu dicanangkan di Brebes untuk daerah kawasan industri yang sudah dibuat oleh Presiden, Menteri BUMN mendirikan kawasan industri di Batang, akhirnya banyak sendiri orang masing-masing cari di tempatnya sendiri-sendiri, Pak. Akhirnya, Pak, banyak sekali orang sewa bangun di daerah Pantura, Pak. Jadi antara Brebes sampai Pekalongan adalah pilihan utamanya di situ, Pak Bambang. Iya, daripada bingung masuk kawasan, cari lahan sendiri gitu, Pak ya? Kebanyakan seperti itu, Pak. Saya lihat. Ya, ini kan bukan hanya Batang, Pak. Ini Kendal kan juga ada kawasan. Itu lebih kawasan industri juga. Itu yang bikin Ada betul, ada Kendal yang arah ke SPB pusat listrik itu juga buat kawasan. Banyak teman saya yang baru mau buka di Batang over lagi ke sana, Pak. Jadi bingung, Pak. Jadi harusnya ada peta biru, kita utamakan kalau industri tekstil di sini, industri yang umpama yang bukan tekstil di sini, harusnya bisa diarahin dari pemerintah pusat. Saya lihat pemerintah daerah sama pemerintah dari BUMN sama dari pemerintah pusat mendirikan kawasan industri yang sendiri-sendiri, Pak. Ini bikin bingung, Pak. Gitu, Pak. Ya. Nah, ini luar biasa. Paling tidak semangat dari industri tekstil ini, terutama dari Pak Jamal ini kan sangat menginspirasi, sangat menguntungkan. Nah, sekarang apa saran Bapak terhadap dunia bisnis, dunia industri, pemerintah, supaya apa yang terjadi di industri tekstil ini juga melebar ke tempat-tempat yang lain sehingga ekonomi segera makin kuat? Ya. Kalau saya industri itu utama, kalau yang tekstil yang saya alami itu betul-betul harus inovatif dengan efisien, yang kerja sama pengrajin adalah harus hubungan yang saling menguntungkan. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang Afrika masih yang ada di Jakarta keagenannya atau yang datang itu mencari barang-barang sarung, khususnya di ATBM di Tegal, Pemalang, Pekalongan, bahkan sekarang melebar ke daerah Semarang, Demak, Jepara. Itu yang saya lihat adalah pertumbuhan yang sangat drastis. Itu yang saya lihat dari inovasi. Dan teman-teman sampai sekarang yang ATBM boleh dikata full book, Pak. Jadi 100% barangnya terjual. Saya lihat baik yang ada kaitan sama Asaputek maupun yang tidak, banyak sekali bertumbuh bersendiri-sendiri. Sekarang juga ada beberapa perusahaan tekstil yang ATBM yang ekspor langsung. Itu kan mengembirakan sekali. Cuma ada satu yang saya saran yang kadang-kadang membuat bingung pengusaha, baik pengusaha yang masih bertahan, adalah dari Departemen Keuangan, Pak. Itu dari Departemen Keuangan, orang yang perusahaan yang lagi susah diperiksa pajak. Setelah itu yang usahanya bertahan diperiksa, yang lagi berhenti diperiksa. Jadi betul-betul kita tahu bahwa pajak adalah penerimaan negara yang kita harus ini. Tapi kondisi ekonomi kan harus berjalan dulu, baru otomatis satu arah. Jadi saya lihat banyak keluhan dari teman-teman di tekstil ya. Yang saya lihat hampir semua pabrik tahun 2020, bukan sebelum pandemi ya Pak, tahun 2020
tahun 2021 hampir semua rata diperiksa pajak all tax, Pak. Jadi betul-betul membuat bingung manajemen, membuat bingung pengusaha bertahan, gimana karyawan, gimana menghadapi, karena kalau sudah diperiksa all tax ini pajak otomatis konsentrasi kita, karena yang diperiksa adalah tahun-tahun sebelumnya, otomatis kita pikiran, administrasi, ada apa, itu kan harus dipersiapkan. Jadi itu saja yang saya lihat, mohon pertimbangan, jangan kalau nggak penting, maksudnya kalau nggak ada sesuatu, hanya sekedar uji kepatuhan ada apa, terutama di tekstil itu pemeriksaan itu sangat mengganggu kelangsungan industri. Itu saja, Pak. Kalau yang lain-lain saya pikir sudah Pemda itu sudah berjalan, sudah sesuai saling membackup, dan saya juga kalau bisa minta ke pemerintah provinsi, kalau bisa pergunakan batik, lurik, seperti dulu zaman Gubernur Pak Ismail, Pak. Itu saya merasakan manfaat dari pengrajin itu luar biasa, gimana dulu berkembangnya Troso, gimana berkembangnya Tegal, gimana lurik Pekalongan, itu berkembang sekali. Jadi kalau bisa ada 1 hari di antara 6 hari kerja atau 5 hari kerja yang diwajibkan menggunakan pakaian tradisional atau produk buatan, bukan printing ya Pak. Jadi bukan printing tapi kerajinan yang diproduksi oleh Jawa Tengah sendiri. Saya lihat di Jawa Barat Pak Ridwan Kamil sudah menerapkan begitu, Pak. Jadi banyak produk-produk dari Jawa Barat dipakai oleh Pemda yang ada di Jawa Barat juga. Saya berharap bantuan Pak Bambang menyampaikan kalau bisa provinsi di hari apa saja lah, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali bisa mempergunakan produk yang ada di Jawa Tengah sendiri, Pak. Hanya harapan saya hanya itu, Pak Bambang. Ya, baik. Sedikit lagi Pak, saya ini tertarik bahwa ternyata usaha yang ATBM, artinya bukan produk mesin yang massal, itu peluangnya cukup besar. Nah, kemudian juga cara manajemen Bapak yang kerjasama langsung dengan para pekerja, bahkan kerja di rumah masing-masing, itu ternyata juga cukup efisien. Nah, ini bagaimana ini teknik mengelola ini Pak? Apakah tidak lebih sulit itu mengorganisasi di banyak tempat gitu produksinya? Ya, itu kita kan sekarang ada banyak sekali seperti Bapak lihat, seperti ada supermarket mini yang beredar hampir 30.000. Itu kan tidak ada kesulitan. Dan akhirnya kita dipaksa untuk menggunakan high-tech teknologi, Pak. Jadi kita bisa pantau di masing-masing unit kita stok baik untuk pakan, untuk dasar, kapan kita kurang. Jadi kita efektif, jangan sampai ada kekurangan untuk bahan baku, untuk ditenun, ada apa. Kita mengeterapkan di pusat, kayak jadi seperti pusat kontrol, itu untuk unit-unit Pak, secara online Pak. Jadi kita menyediakan handphone atau alat yang saya sendiri pakai iPad semua unit saya yang bisa dia mengakses, bertanya langsung, itu langsung untuk keseluruhan. Jadi di unit-unit kecil saya bisa komunikasi ke pusat sentral yang ada di kantor Pak. Ya,
Jadi luar biasa ini Pak. Jadi semua menggunakan teknologi yang baru, semua bisa dimanfaatkan. Saya kira terima kasih sekali Bapak Jamaluddin Al-Katiri. Saya kira menginspirasi kita semua, bukan hanya tumbuh secara ekonomis, tetapi juga memberi peran sosial yang cukup besar pada masyarakat, terutama para karyawan. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin Pak. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.